pusing banget. Saldo ATM aku udah menipis nih. Menipis? Aku kosong. Siapa yang kosong di sini? Sama kan? Aduh, mau beli baju lebaran loh. Kalau mau beli baju lebaran kita butuh apa dah? Butuh? Salah. Apa? Apa dah? Piti. Piti. Aduh, boleh duduk, Pusing, silakan pusing. duduk. Aduh. Tuh lihat deh. Bentar lagi minus. Curiga pay letter. Kenapa udah banyak check Banyak out-nya itu? tagihannya, Neng. Banyak tagihannya. Pay letternya banyak, Banyak Neng. banget. Bukan Udah pay bisa letter check aja. out lagi. Pakai pinjam juga apa sih namanya itu? Aduh, jangan dong. Jangan, nggak Nggak boleh. Loh, tuh kan ada telepon kan? Udah. udah Matiin mulai dulu, di- matiin error dulu. itu. Sini Matiin di dulu. reject Udah silent. tuh. Udah silent. Mau buka? Kayaknya kalau pusing-pusing gini tuh kita butuh yang seger ya. Bisa nggak? Segar, manis, ganteng. Alah ya. Enggak, kenapa batuk? Mohon maaf, ini kenapa batuk? Ngerasa gitu ganteng apa bagaimana ini? Oh, gatel. Terus dia kayak gitu. Ya gantengnya bagaimana ini? Gratis kan? Gratis. Dunia kita ini udah nggak ada yang gratis. Mulai dari ustazah. Oh. Parkir 2.000. Toilet 2.000. Fotokopi Bayar juga enggak? 1.500. Ya enggak? Wifi mesti jajan dulu kalau di kafe. Masa kopior buatan chef Marinka? Enggak. Marinka. Arnold. Siapa? Terus ya grup B silakan. Aku nih udah sekolah chef di luar negeri. Aku sekolah jauh banget. Amerika Usyara. Waktu aku kabur aja dulu, aku keluar negeri sekolah chef. Aku jauh banget ke Perancis. Bonjour. Untuk aku bisa bikin es kopior. Oh, kirain bikin pasta, croissant gitu. Croissant. Iya, aku tadinya mau belajar bikin croissant, aku mau belajar bikin ratatouille, aku mau bikin macem-macem. Ternyata nggak dapet visanya, jadi masuknya Soekarno Hatta aja, habis itu suruh pulang. Jadi gini. Makanya tukang kopior. Kita kan uangnya nggak cukup. Boleh Iya. ngutang nggak? Cantik-cantik, ngutang. Dibilang cantik. Ketahuan drummer, nggak ganteng-ganteng amat tapi lunas. Nah, telat. Fee-nya belum masuk soalnya. Ya boleh deh, amal-amal puasa ya. Tapi beneran nggak punya duit. Ya gimana ya? Pantes surem ya. Tapi make up lu full ya, nggak punya duit ya. Nggak paham gue. Mahal loh itu. Ngutang. Foundation ya. Foundation ember. Endorse. Luar Barter. biasa. Mesti artis. Gue nungguin artis juga nih yang bisa bayarin you punya ST. Es kopior. Nggak, soalnya gue aus ya, tapi belum buka. Ya Allah. Tapi mana sih nggak datang? Ya mana? Siapa tahu? Itu siapa ya kira-kira? Gampang. Ini orang kaya. Kaya seantero. Timbang 3 juta doang mak. Belum tentu ada. Bisa bayarin jajan kita. Bisa. Es kopior bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Duduk. Ustadz, sini Pak Ustadz. Duduk. Saya asistennya Pak Ustadz. Oh iya nih, saya bawa asisten. Loh, kebalik. Enggak, ngadepnya Bapak kebalik. Sini Pak Ustadz. Duduk silakan sini. duduk. Nih, mohon maaf ini teman-teman saya. Uang yang belum saya transfer udah habis belum? Belum Karena ditransfer. belum ditransfer jadi Belum sempat pakai. Jadi belum. Belum masuk Belum uangnya. masuk. Nah, berarti belum habis kan? Belum ditransfer jadi belum habis ya. Nah belum. iya gitu aja kok Bener. repot. Cak. Nomor rekening kumpulin. Siap. Biar apa, Cak? Kirim Dikumpulin. ke WhatsApp ya. Siap. Biar ada yang saya delete. Cak.
Ini pada mau buka puasa, Ca, Terus? tapi katanya pada kagak punya duit. Aduh. Kan? Ini Cakep nggak punya duit. Jadi minta traktir sama calontong. Es kopior, enak. Kalau buat buka aja nggak usah minta traktir. Nanti habis ini datang kiriman 3 box. Siap, isinya apa, Ca? 3 mobil box. Ada isinya nggak? Ada makanan nggak? Boxnya kosong. Mobilnya ada isinya. Boxnya kosong. Isinya sopir. Supir mana tuh? Ini nggak masalah Fik, duit coba, buat coba buka dicek. puasa aja bingung. Dicek dulu ada nggak? Udah nggak usah Mau ngecek ribet duit. ngecek. ATM paling dekat mana sih? Tuh kanan, terus nyampe tuh di pojok jalan. Kejauhan. Jadi Nggak usah kalau gitu. cek depan dulu ya ATM-nya. Tolong Ada tolong dicek. banking, Ya, ada. ya, Iya. cek. Dia ngecek ATM pakai apa orang? Ya kartunya ketinggalan Kartu kan. aja nggak Aduh. punya. Kan Anak balik zaman lagi. anak zaman sekarang lihat nih, uang aja nih Pak Ustadz. Uang dipikirin uang. Ya gimana Apa bedanya kalian sama aku? Tuh kan? Iya. Berarti calon tuh setuju bahwa uang itu penting dong. Loh, itu penting nggak penting kan bagaimana kita melihatnya ya Pak Ustadz. Iya. Kalau dibilang penting itu penting, dibilang nggak penting itu penting, gitu kan? Gimana dong gitu? Soalnya kan kita wanita butuh buat perawatan, Ya. kan? Buat beli baju lebaran nih bentar lagi. Ini udah pada punya baju lebaran nggak? Belum. Ya udah nanti nggak usah ikut lebaran. Gak gitu konsepnya, Ca. Gitu ya? Sepatu gimana? Kenapa kamu girang banget? Tidak mau respon apa? Tadi aku dimaling loh. Hah? Dimaling. Kok bisa? Padahal nggak ada isinya. Kamu mending di Malang daripada di Malang, jauh banget. Saya mending kerja ya bentar. Boleh ya? Itu ngapain kita? Boleh. Hah? Cak, lu lucu banget dah. Lah, iya. Orang ini kan dia nggak, ini mohon maaf sedih, tadi Pak. bingung masalah duit. Iya. Kok tiba-tiba di Malang apes banget tuh Malang? Soalnya makanya udah dia pergi, Gak dapet udah apa-apa. ngecek ATM Makanya. kosong. Gak dapet apa-apa. Udah punya niat jahat nggak dapat apa-apa. Iya, zong. Kasihan malingnya. Lain kali ya, maling itu milih-milih. Nah kasih tau malingnya dong. Iya, kadang-kadang. Kenapa jadi Malingnya saya? siapa sih? Siapa tadi tuh? Iya apa? Kayaknya Gak dia mungkin lah, dia malak bukan maling. Udah ada masalah apa sih? Udah semua masalah itu bisa diselesaikan. Dengan uang. Iya. Loh kok lah ini malah mancing-mancing Pak Ustadz, masa semua masalah diselesaikan dengan uang? Tolong kasih tahu kalau itu betul Pak. Masa tidak semua sesuatu itu diselesaikan dengan uang Pak Ustadz ya? Tapi Ya, semua betul, butuh betul. uang. Ya, ini Cak Lontong. Kalau dalam Islam itu ada pepatah bahasa Arab. Wah ini dengerin pepatah bahasa Arab. Dengerin. Nah, bilangnya laisal fulus kullu sayin manfus. Gak ada duit, semua manusia bisa mati. Ya. Iya Pak lagi. ini mohon maaf, malah nakut-nakutin. Ada lagi. ada lagi pambungannya. Wabil fulus Habil fulus dengan uang, dengan uang, kullu sayin setiap sesuatu setiap sesuatu. mulus. Oh, fulusain mulus. Iya. Jadi kalau ada fulus, segala sesuatu berjalan mulus. Ya, tapi itu kan pepatah. Pepatah. Tapi kalau dalam Islam yang dijadikan rujukan itu kan Al-Quran dulu. Betul, Setelah setuju. itu hadis Nabi. Yeah. Hadis Nabi itu dikatakan bahwa kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau kamu gak punya duit, kamu fakir, kamu miskin, itu kamu bisa menjadi kafir, keluar dari agama, gak percaya Tuhan. Tapi kata Nabi Muhammad, uang itu bukan penentu segalanya. Betul. Karena kita masih punya Allah dan kita tidak boleh terjajah oleh uang, karena uang itu urusan duniawi. Kita tidak boleh terjajah oleh uang, walaupun uang itu penting. Kita jangan sampai terjajah oleh uang. Jangan pernah diperbudak oleh uang. Iya. Jadi Ada- kalau uang itu memang tidak bisa membawa kita menjadi berkah atau apakah? Ya. Terlalu mengintip. Oh, Atau apakah uang itu jadi ujian nih
bagi kita Pak Ustadz. Itu namanya itu remedi ujian uang. Ulang. Oh ulang, ujian ulang, remedi, remedial. Iya, ada dalam Islam kan dikatakan bahwa ujian hidup itu banyak. Salah satunya keluarga. Ada. Setelah itu wanita. Itu ujian juga. Anak itu ujian juga. Dan harta benda. Harta benda adalah termasuk uang itu masuk ke harta benda. Iya, jadi meskipun uang itu penting, tapi itu menurut Nabi Muhammad ada sebuah cerita. Kalau dulu itu ceritanya menarik Cak Lontong. Wah, panjang nih, lama nih. Panjang-panjang. Maksudnya ceritanya menarik, ceritanya itu bagus untuk diikuti. Iya. Bukan Bukan ya. apa ini ceritanya? Jadi zaman Nabi dulu itu ada namanya sahabat bin Hasib. Ya. Namanya sahabatnya itu Sa'labah. Sa'labah. Salabah. Jadi sahabat Sa'labah itu salah satu orang yang masuk Islam pertama. Dan Sa'labah itu sangat rajin ke masjid. Tiap sholat 5 waktu datang ke masjid. Setelah itu dia tetap waktu. Tapi Nabi Muhammad itu melihat, kenapa kok Sa'labah ini terus pulang gitu cepat. Dia nggak sempat zikir, nggak sempat salaman. Jadi setelah sholat 5 waktu wajibnya selesai langsung pulang. Iya, langsung kalau bahasanya orang Jawa Timur itu mak pelencing gitu. Oh, kamu tahu nggak mak pelencing? Apa Tahu tuh? Jawa Itu yang- Timur. Ini yang enggak. Itu mak bukan pelencing kangkung. Mak pelencing itu begitulah selesai urusan Langsung cus. menghilang, itu langsung capcus. Pencing. Gitu. Ya, mak pelencing. Iya. Capcus. Kalau bahasa gen milenialnya aku tahu. Apa? Kupu-kupu malam. Apa? Kuliah pulang malam. Apa sih nggak nyambung ya? Terima kasih yang sudah berusaha ya. Terima kasih. Terima kasih. Kan kuliah pulang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kuliah pulang, Iya, maksudnya kuliah, pulang. setelah kuliah pulang, Nah. nggak bersosialisasi. Itu maksud aku, Ini Cok. Sa'labah juga seperti itu, begitu selesai menunaikan sholat wajibnya, langsung buru-buru pulang dari masjid gitu. Terus Benar kan Pak Ustadz? Terus setelah itu Saya terpaksa ya, kelihatan banget kamu ya jangan semuanya. fit accompli gitu dong. setelah itu Nabi Muhammad bertanya, kenapa Sa'labah kok kamu langsung pulang? Nggak kongko dulu sama teman-teman kamu. Terus dia bilang, maaf Rasulullah, saya harus pulang karena saya cuma punya baju satu. Kalau saya pulang, istri saya di rumah nggak ada baju yang pantas untuk sholat. Jadi saya gantian dengan istri saya. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa kok bisa sebegitu? Karena saya nggak punya uang sama sekali dan saya mohon didoakan agar menjadi kaya. Lalu Nabi Muhammad mendoakan, tapi kamu janji kalau kamu udah didoakan dan menjadi kaya, nanti kamu harus menunaikan kewajiban-kewajiban kamu, harus membayar zakat, peduli sama orang lain, dan jangan hanya mementingkan diri kamu sendiri. Oh, alah, jadi gitu. Itu makanya kita itu seyogyanya kita jangan sampai fakir sehingga itu membuat kita apa tadi? Kufur. Ya, jangan sampai fakir nanti jadi kafir. Nah, karena fakir itu mendekatkan kita ke kafir. Iya. Tapi Pak Ustadz menarik ya. Kan tadi semoga ini tidak menjadi ujian. Caranya gimana biar uang Iya. ini tidak menjadi ujian bagi tadi kita? Sa'labah aja begitu karena kondisinya sangat terbatas, punya baju hanya satu, itu pun harus gantian sama istrinya untuk menunaikan ibadah. Itu saking nggak punya duitnya, berarti uang itu kan penting. Iya, ada ceritanya tadi belum selesai. Oh, belum selesai. Ya Allah, Cak buru-buru Lontong sih. amat. Kemana sih Jadi buru-buru? ceritanya Iya. Setelah akhirnya didoakan kaya oleh Nabi. didoakan sampai 3 kali. Berdoanya Nabi itu belum yakin, jangan-jangan Sa'labah ini saya doakan tapi nanti lupa. Orang kaya kan lupa Biasanya daratan. gitu. Oh. Terus Orang berpuasa juga lupa. Iya. sering Sering. Iya. Lupa periode. Lupa waktu. lupa waktu. Iya. Pengen kebablasan. Iya. Terus Akhirnya karena Nabi kasihan dan dia berjanji Sa'labah itu didoakan dan
Akhirnya Sa'labah mempunyai domba, mempunyai onta. Lama-lama banyak sekali ontanya, dombanya itu. Dia menjadi orang sangat kaya raya. Jadi kaya. Iya. Terus rupanya Sa'labah ini lupa janjinya. Tuh kan, uang itu Setelah membuat- kaya jadi lupa. Iya, setiap kali dia ditagih zakatnya nanti dulu. Sampai akhirnya turun ayat Al-Quran yang bilang jangan sampai kamu menjadi orang seperti Sa'labah ketika diuji dengan uang, setelah itu kamu lupa. Karena Sa'labah akan saya tolak zakatnya, Allah berkata gitu. Ya Jadi itu ketika uang menjadi ujian itu Iya. seperti cerita Sa'labah ini tadi. Ketika fakir, tidak punya uang, ingin didoakan oleh Nabi untuk menjadi kaya Iya. supaya tidak kesulitan hidupnya. Tapi giliran nah, jadi kaya dia lupa semuanya. padahal Nabi sudah mengingatkan, kalau aku doakan kamu kaya, kalau kamu kaya jangan sampai lupa. Tetap lupa. Iya, dan itu yang ironis sekali. Nabi kan waktu hidup menolak zakatnya Sa'labah. Setelah itu Nabi meninggal kan diganti sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, Karena udah dijelaskan dalam Al-Quran untuk melarang menerima zakatnya dari Sa'labah. Sa'labah itu, ditolak juga. oleh Abu Bakar. Iya, zakatnya. Berarti zakatnya aja nggak diterima. Sudah kaya berzakat tapi nggak diterima, bayang itu. Mending kamu sebagai penerima. Saya mau kaya raya. Tapi nanti kamu lupa. Enggak, Lupa saya janji berzakat nggak lupa. Saya nanti bikin reminder. Iya, keren banget ya. Bukan, Reminder. bukan berarti kalau kamu sudah bikin reminder di handphone, di agenda, di kalender terus membuat kamu ingat. Ya belum tentu begitu waktunya diingkari lagi, ditunda-tunda kayak Sa'labah Iya. itu kan. Ditagih zakat, waktunya bayar zakat nanti. Karena zakatnya itu kan sebetulnya zakat mal itu kan 2,5%, itu pun cuma dibayar 1 tahun sekali. Tuh. Tapi Sa'labah kan mungkin waktu masih nggak terlalu kaya, 2,5%-nya dari 10 juta kan sedikit. Ya. Berapa itu, Cak? Ya, juga 250.000. Kalau udah 1 M, 2.500.000. kalau udah 10 M, Banyak itu, banyak. Jadi itu. matematika ya, kayak Banyak. ujian. Banyak. ya itu jadinya dia ternyata Sayang. semakin banyak sayang. Oh, eman. Jadi dikurangin persennya atau Bukan sama? dikurangin Bukan karena dikurang. persennya dari uang sedikit dan persennya dari uang banyak itu beda. Nilainya beda. Semakin banyak dia memiliki harta, otomatis 2,5% itu kan nilainya juga gede juga. Melihat nilai gede seperti itu, dia jadi sayang untuk mengeluarkan zakat. untuk zakat. Itu dia mak. Nah, Apaan sih? begitu banyak yang bisa dapat dipetik. Saya tunggu nanti akan THR-nya. Jadi ini mau nggak ini? Setuju. Ini mau udah di Sebentar, mohon maaf. Sudah ujung-ujungnya THR. Tetap aja Masih- duit ya. Wah saya belum lengkap. Udah THR aja. Pak Ustadz ini ingetin sekali lagi nih Pak Ustadz. Iya. Mungkin sekarang kamu dalam keadaan ekonomi atau uang yang sangat pas-pasan. Bukan berarti kamu harus menyerah, tetap berusaha begitu. Iya, betul. Jangan pernah menyerah. Kejarlah itu ya Pak ya. Iya. Saya nungguin Pokoknya loh. kejar, Cak. Saya nungguin Jadi loh, Cak. nungguin. Pokoknya Jadi kejar, gini, Cak. jadi gini. Kamu berusahalah, kumpulkan harta seolah-olah kamu itu hidup selama-lamanya. Iya. Tetapi jangan lupa ibadahlah yang bersungguh-sungguh seolah-olah besok kamu mati kan begitu kan? Ada hadisnya itu. Emang hadis itu. Hadis itu bener kan? Ustaz beneran. Alhamdulillah saya sering mendengar itu. Iya. Ustaz. Jadi kalau ketika kita berjuang untuk kehidupan di dunia ini jangan pernah menyerah. Ya kan? Iya. Tetapi juga jangan pernah lupa bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Iya. Ibadah itu yang paling utama. Iya. Iya. Dan Nabi itu kan mengajarkan bahwa kita itu jangan untuk soal harta jangan melihatnya ke atas gitu aja. Tuh. Nanti nabrak Nabrak. Kalau lihat jalan. ke atas itu nabrak ya. Ini coba Oh, ya. iya, iya. Kamu Nggak jalan lihat kelihatan ke jalan, atas. iya, iya. Tapi lihat ke bawah terus juga bisa nabrak, Pak.
Iya nggak Pak betul, Ustadz? betul. Berarti kalau melihat itu harus yang sesuai. depan. Lihat kamera. Visioner. Lihat kamera. Lihat kamera. Karena Pak Ustadz sering diingatkan lihat kamera. Jadi yang benar tuh lihat ya kamera. Jadi ada Kopior udah jadi tuh. Nah, Apalagi ini? Pak Ustadz mau ngomong sesuatu. Udah jadi dia nih, jadi. Jadi Silakan apa, Pak Ustadz? Ustadz, jadi. Jadi kita yang seperti dibilang Cak Lontong tadi itu, kalau kata Nabi Muhammad itu, biar kita terus bersyukur, kita harus melihat ke bawah untuk urusan-urusan harta. Ternyata banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang lain, yang dia banyak punya kebutuhan-kebutuhan dan dia tidak bisa mencukupinya. Betul. Apalagi kayak sekarang banyak efisiensi seperti Tuh, itu. daya beli juga menurun. Iya, banyak yang ada teman saya di cancel job-jobnya karena efisiensi dari kementerian. Nyindir lagi. Pak Ustadz. Cerita. Oh temennya Pak Ustadz. Cerita temennya. Teman saya. iya, Ya iya. curhat sama saya sampaikan. Ya kasihan ya. Ya. Jadi kita ngelihatnya kalau soal harta kita biar tetap bersyukur ngelihat ke bawah, bawah. banyak yang kurang mampu dari kita. Tapi kalau untuk ilmu, untuk ibadah, kita harus melihat ke atas dan Nabi Muhammad itu kan mengajarkan kesederhanaan. Betul. Yang penting kita cukup, jangan berlebih-lebih gitu. Karena berlebih-lebihan itu kan kawannya syaiton. Wah, jangan berlebihan walaupun kamu nanti insya Allah diberi rezeki yang berlimpah, tetap jangan berlebihan. Utamakan membantu orang lain. Nggak usah pamer-pamer lah ya. Apalagi pamer. Posting-posting flexing di sosial Oh, media itu nggak jangan kayak perlu. gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ah, itu namanya kamu kurang bersyukur. Oh, benar. Banyak pelajaran. Nah ini apa ini buat Pak Ustadz nih? Mumpung mau buka puasa nih apa? Kamu bikin apa ini? Jadi nggak belinya. Jadi nggak dibeliin. Jadi nggak? Udah tenang aja nanti di traktor. Traktir. Traktor itu kan kalau kecil-kecil, Kecil, ini yang kan gede-gede gede. di traktor. Traktor. Jadi hari ini saya bikin es kopior. Tolong diterjemahkan langsung dong. Jadi hari Kita ini bikin kopior. Si Suci ngomong. Iya. Ini kopior, Cak. Oh kopior. Kelapa jadi ini. Oh. Nah, Kelapa ada jadi ini. filosofinya. Apa tuh? Oh. Kopior ini, es kopior ini memiliki nilai budaya Indonesia yang luar biasa. Es kopior adalah warisan budaya Indonesia yang luar biasa. Iya iya iya. Jadi dengan kita makan es kopior, kita Mengopiorkan diri. mengopiorkan diri. Kita mewariskan warisan kuliner khas Indonesia Iya, iya, ke semua orang. Jadi jangan kolak terus. Kopior ini juga. Kopior. Karena kopior ini sering dilupakan biasanya. Pada Kopior lupa. ini juga jarang. Kalau es kelapa kan banyak. Sering. Kopior itu kamu tahu nggak? Kopior itu berasal dari apa? Kelapa. Enggak, K-O-P-Y-O-R. Ah, Nah ya kopior itu kan berasal dari K-O-P-Y-O-R. Kalau K-E-L-A-P-A jadi Kelapa. berarti dia kopior pinter dari sekali memang. K-O-P-Y-O-R. Betul. Nah, persembahan kopior. Es kopior kita kali ini ya nanti tolong disajikan. Oh, siap, Madam. Ini koko pandan. Nih, Oh, yang merah ada koko rasa pandan. Koko pandannya. Ini melon with no water. Oh, Ice yes, water yes. no. No. Jadi melon only, green. green. No, watermelon. Ini green, ini red. Red, green. Karena Pak Ustadz keluarnya repot nih saya nih. Nanti dioper aja ya. Ya, ya, ya. Baik. Tolong dioper ya. Oh ya siap-siap. Boleh Baik. sendoknya satu lagi? Boleh di Apa mau ini satu aja berdua nggak? aja sendok? Masih di ini nggak? Ustadz yang pakai sendok saya. Jangan dong. Pakai apa? Pak Ustadz Saya yang pakai merah. sedotan, straw. Iya. Terima kasih. Surjirah, namanya surjirah ya? Call me Madam. Terima Oh, kasih. Madam. Madam satu lagi. dua. Madam satu, Madam dua. Baik. Iya, satu lagi. Oke. Udah nih. Asik. Udah dua doang. Iya, dua doang. Waktunya nih Belum. Belum. Dua doang. Udah belum? belum. Gara-gara gua kagak ada duit ya. Sebetulnya. Ini ada satu lagi. Sebetulnya yang bilang bahwa kita harus kaya, mampu itu penting, itu nggak cuma
dalam ajaran Islam. Kita bisa nemukan di ajaran-ajaran agama yang lain. Oh. Misalkan ada di ajaran agama Kristen, itu kan diperintahkan kalau kita pengen menemukan Tuhan, itu kan harus merasakan denyut nadi orang-orang miskin itu. Kalau Bung Karno itu kan bilang bahwa kalau kita pengen mendengar suara rakyat, kita harus bergaul dengan orang-orang marhain itu. Iya, Wong iya, cilik wong gitu. cilik. Iya. Bener. Tapi agar kita menjadi seperti itu, kita harus diajarkan dalam Islam itu kita harus bekerja keras agar menjadi, jangan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah dalam hal pikiran, tenaga, keuangan, dan semangat juang. Tuh. Dan puasa ini sangat relate karena puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana merasakan lapar, Ya, haus, menahan nafsu. apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu itu kita rasakan sehingga kita merasa bahwa kita bisa bersyukur dan membantu yang orang layak kita bantu. Iya. Tapi Cah, akhirnya Ona tercerahkan di melalui diskusi ini. Jadi selama Ramadan ini sebenarnya Ona tidak harus melulu mikirin baju baru, Enggak. sepatu baru. Oh, Tapi kan baju baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepatu baru, alhamdulillah. Nggak ada pun nggak apa-apa, karena masih ada baju dan sepatu tetangga. Iya. dibercandain lagi sama dia. Ada, kalau dalam Islam ada ajarannya juga. Nah itu banyak sekali. Kaget. Kaget. Dia kaget. Acara apa sih? Itu ini suratnya orang Muhammadiyah, Cak. Apa tuh gimana? Surat Al-Maun. Ha-ha. Itu kan surat yang mengajarkan agar kita peduli pada orang lain, nggak mementingkan diri kita sendiri. Iya, itu itu disindir maksudnya. oleh Allah Al-Maun. dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, bahwa orang-orang sholat itu akan sia-sia. Alladzina hum yuraun, kalau dia hanya pamer-pamer hartanya saja. Oh. Wa yamnaunal maun, dan dia tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu. Tuh. Berarti kalau kamu kaya tapi hanya untuk flexing itu percuma ya, ibadahmu percuma. Yang ada masuk penjara. Nah, yang penting adalah bagaimana ketika kamu mampu peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Asik. Nah, karena kita udah mau deket dan ini esnya habis, jadi biarin buat Ustadz sama calontong dulu. Yang lain nggak nih? Enggak, soalnya saya ngedahuluin yang bisa bayar dulu. Oke, baiklah, takjilan yuk. Inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberi kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.